Racikan Berita 1. Saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Isa, kita ketemu lagi dalam kesempatan yang istilahnya berbahagia lah. Kita akan secara singkat bahas tentang masalah BRICS, ya kan? Karena BRICS sekarang menjadi satu isu yang menarik untuk diketahui dan dikaji oleh berbagai pihak. Dari dulu kan kita nggak punya artinya tafsir tentang kita bebas aktif. Itu artinya kita tidak blok kemana-mana. Kok bisa gitu kita masuk ke BRICS itu sebagai satu kebutuhan yang menurut saya sih memang luar biasa kebutuhannya, karena tanpa mencederai pengertian bebas aktif. Bagaimana itu? Ini BRICS. BRICS ini berdiri tahun 2006, ya, diinisiasi oleh Brasil, Rusia, India, Cina, dan South Africa. Ini negara-negara dengan penduduk yang besar dan sumber daya alam yang juga luar biasa. Mereka memiliki semuanya di sini, dan juga perkembangan militer yang dimiliki Cina dan Rusia ini juga luar biasa di situ. South Africa bisa menjadi yang terbesar juga di Afrika nanti. Ya. Nah, ini negara-negara ini di awalnya mereka bersatu untuk menghadapi hegemoni Amerika. Jadi Amerika jangan besar sendiri, kan gitu. Setelah blok Rusia jatuh ini, kan dia tinggal sendiri, dan Amerika kelelahan. Amerika kelelahan sendirian. Jadi baru di awal abad 21 dia sudah kelimpungan sendiri. Sementara kawan-kawannya Eropa Barat dan Jepang, ya, seperti Jerman, Prancis, Belanda, Belgia, Denmark, Italia, itu bintangnya meredup di dunia. Jadi Amerika yang kelelahan ini tidak mendapat partner yang bagus, yang dulunya adalah mantan penjajah seluruh dunia. Jadi menurut Anda memang Amerika sudah agak susah menolong dirinya. Sudah susah menolong dirinya, dan BRICS ini kehadiran BRICS ini tepat. Ya, ini tepat waktu. Dia bercita-cita di samping menghentikan hegemoni Amerika ini, mereka juga ingin punya alat tukar yang tidak lagi dolar. Jadi dolar ini mau dilawan dengan itu. Tapi yang kedua ini sudah meredup ketika Trump terpilih sebagai presiden Amerika lagi, ya. Mereka akhirnya mengurungkan niat untuk mengganti dolar dengan alat tukar yang berbeda sesama mereka. Tidak tahu, kemampuan Trump ini luar biasa juga, menggetarkan ini nih, satu grup baru yang sangat menjanjikan. Tapi BRICS tetap menarik karena dia sudah bergabung di dalamnya. Ada Iran, ada Turki, ada negara-negara Timur Tengah, semuanya lagi berusaha untuk ikut ngatur dunia, kalau nggak tergilas. Jadi aliansi sekarang sedang dibutuhkan untuk bisa membuat kita tidak lagi dikuyuh-kuyuh sendirian. Nah, bebas aktif Indonesia ini selama ini diartikan menjadi banci, tidak blok sana, tidak blok sini, terus kita sendirian, terus kadang-kadang tidak berblok itu artinya bisa dikendalikan oleh Amerika, bisa dikendalikan oleh Jepang, bisa dikendalikan oleh Cina. Itu yang terjadi. Dan ketika kita mengambil sikap untuk saya dalam urusan ini, di mana saya juga pemilik SDA yang luar biasa besar, ya, maka saya perlu bersama BRICS. Itu juga bisa menghentikan Cina yang mau mengambil Natuna misalnya, kemudian yang mau mengambil Rempang di Selat Malaka itu, di mana transaksi bisnis terbesar di dunia terjadi di Selat Malaka, ya. Dan ini 10.000 triliun US dollar terjadi. Sekarang Rempang menjadi milik Towi Winata, dan Towi Winata bekerja sama dengan Cina. Ini sangat merugikan Indonesia sebetulnya, ya. Cina sangat beruntung. Nah, kalau kita masuk BRICS mungkin bisa mengurangi ini. Itu jangan macam-macam itu. Ini punya saya, dan saya anggota BRICS. Makanya diperlukan landasan etik BRICS. Benar, itu harus ada yang jadi platform etiknya, itu harus ada, supaya negara anggota ini tidak bisa bertindak
saling memangsa di antara mereka. Iya. Nah kita ya 10 tahun Jokowi ini menyediakan dirinya menjadi landasan buat buat Cina mengambil Indonesia ini, bikin IKN waktu itu kan dia bilang bagian dari itu jalur sutra Cina, apa istilahnya one belt one road. Makanya nggak salah kalau ada tuduhan bahwa dia hanya menjalankan tugas. Iya, itu dia menjadi pasukan proksi untuk Cina, di mana Cina tidak lagi mengirim tentara. Walaupun dia bilang tuduhan mereka saya ini antek ini antek itu tidak benar juga. Tidak benar, harus dibuktikan di pengadilan. Jadi silahkan ngomong apa saja, tapi ngomonglah di pengadilan. Nah ini ada peluang itu. Ya karena banyak kesalahan itu. Menghancurkan kampus juga sebuah kesalahan yang luar biasa dengan mengumpulkan rektor-rektor itu. Rektor ya, kalau kaum intelektual berkumpul dengan inisiatif sendiri, dia akan melakukan satu perubahan besar untuk rakyat. Tapi ketika dia dikumpulkan oleh penguasa, dia cuma peternakan. Dia dikasih pengarahan. Ya, cuma jadi peternakan saja. Peternakan kaum intelektual yang bisa dipesan apa saja. Seperti dulu Hitler memesan pada kaum intelektual Jerman itu, saya mau ikut dan dunia akademis kita mati. Itu dimatikan lewat ini. Nah maka kita perlu BRICS ini perlu dipikirkan dengan baik ya, karena masa depan dunia ini ke depan akan ditentukan oleh 4 faktor, yaitu pangan, air, logam, dan energi. Ketiganya ini ada berlimpah di Indonesia, tapi kita itunya nikelnya dikuasai Cina. Kalau dikelola dengan baik menjadi berkah. Menjadi berkah. Tapi kalau dengan buruk menjadi bencana. Iya itu. Nah mengelola ini itu diperlukan manajemen yang bagus dan mental manusia merdeka, manusia berdaulat. Kalau ada BRICS bisa lebih bagus. Bisa lebih bagus menurut saya ya, karena kita bisa dengan berkumpul di BRICS, masalah-masalah kita di Natuna dan lain-lain bisa dibicarakan di BRICS. Di BRICS. Masih sama-sama anggota saling. Iya, itu. Itu jadi, dan kita. Tapi sekarang udah jadi anggota BRICS. Sudah menjadi anggota. Kita selama ini menjadi peninjau dan sekarang mencoba berani, tapi masih ragu. Nah, menurut saya jangan ragu. Jadi anggota tetap BRICS supaya bisa ikut menentukan. Ya, jangan menjadi peninjau. Kemarin katanya udah jadi anggota. Saya tidak melihat itu kalau menjadi anggota harus gegap gempita itu. Ya, harus gegap gempita. Tapi ini seperti diam-diam supaya kalau salah nggak apa-apa gitu loh. Ini harus dilakukan dengan jantan gitu. Dan kita punya presiden seorang tentara ini. Satu hal yang menarik dari penjelasan Anda. Kalau BRICS ini dilahirkan atau lahir sebagai tantangan buat blok barat, khususnya Amerika dan hegemoni imperialisme dia, itu bisa dilihat sebagai satu relasi yang binary. Artinya kalau BRICS ini hidup, barat itu mati. Kalau barat hidup, BRICS ini mati. Itu kan, itu binary. Itu ya. Itu binary. Tapi karena dia baru satu blok ekonomi, maka diperlukan juga kerjasama interseksi dengan negara-negara barat. Jadi bukan hubungannya seperti saling. Ya, bukan saling menguntungkan, tapi ini sebuah pengimbang baru. Sebuah pengimbang baru supaya tidak bisa ditekan begitu saja. Ya. Tapi Cina ini kan sudah menekan. Misalnya dalam urusan ekspor tanah langka ya, dysprosium, terbium, uranium dan lain sebagainya itu, Cina mengekspor 50-60% produknya ke Jepang. Jepang ini kan produsen mobil hibrida dan listrik terbesar, juga HP, TV LED dan semua memerlukan tanah langka ini. Bukan ekspor ke Jepang, ke Cina. Enggak, ekspor Jepang mengekspor ke Cina, tapi bahan energinya di baterainya itu dari Cina. Cina pemilik yang terbesar, 90%. Tapi dalam kualitas yang rendah. Dia 40-50% kadarnya. Yang punyanya Australia di Gunung Well itu kandungannya 70-80%. Orang mencari yang itu. Nah, Jepang ini ditekan oleh Cina karena Jepang menangkap nelayan Cina yang maling ikan, mencuri ikan di perairan Jepang, kemudian ditangkap nelayannya itu. Cina menekan Jepang dengan menghentikan ekspor ini, dysprosium dan lain sebagainya, sehingga ekonomi
industri Jepang itu kalang kabut. Hancur-hancuran, sehingga sekarang dia berusaha merayu Australia untuk mendapatkan dysprosium dan lain sebagainya ini supaya industri di mereka tidak gampang ditekan gitu. Kemudian Australia juga sekarang tidak ingin asing menguasai sampai 51% tambangnya, yang di kita jor-joran sampai bisa 100%. Nah, kita tidak punya kedaulatan akhirnya gitu loh. Cuma punya kertas bahwa itu punya kita. Nah, ini memerlukan BRICS itu jadikan jalan untuk kita bisa ikut ngatur. Jadi alhamdulillah kita ada dua yang baik. Terima kasih atas jawaban-jawaban dari Bung Icat. Kita akan ketemu lagi. Iya, insya Allah kita ketemu lagi. Terima kasih. Yuk. Racikan Berita 1.